Pemirsa, satu korban gempa kembali ditemukan di Desa Gasol, Cianjur, Jawa Barat. Desa Gasol masuk dalam wilayah Kecamatan Cugenang yang merupakan wilayah dengan dampak gempa terparah. Diketahui korban berjenis kelamin laki-laki berusia 30 tahun tengah bekerja sebagai kuli bangunan saat gempa terjadi. Korban berhasil ditemukan oleh tim gabungan dari BPBD dan Basarnas. Setelah dievakuasi dan diidentifikasi oleh keluarga, rencananya jenazah akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Istri korban menangis histeris saat mengetahui jenazah yang ditemukan adalah suaminya. Tidak hanya istri, ibu korban juga tak kuasa menahan tangis saat mengetahui nasib yang menimpa putranya. Dua anak korban juga mengalami luka akibat tertimpa tembok, namun saat ini sudah kembali ke tenda darurat setelah sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit. Pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan anggota Basarnas Joshua Banjarnahor yang saat ini berada di posko induk di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Selamat sore Pak Joshua. Selamat sore, Ines. Ya, Pak Joshua, bagaimana jalannya evakuasi korban gempa sepanjang hari ini di sana? Untuk sepanjang hari ini kita sudah melakukan pencarian dari jam 7 pagi dan tim SAR gabungan dibagi menjadi beberapa sektor. Di antaranya ada di daerah Desa Cijedil, ada di Mangunkerta, ada di Rumah Makan Cinta, ada juga di masuk dalam itu di Cugenang, masuk ke perumahan di dalamnya. Ada juga di Tapal Kuda dan rumah Kampung Pos. Begitu. Baik, Pak Joshua, untuk hari ini sudah berapa korban yang berhasil ditemukan dan berapa total korban yang masih dalam pencarian atau hilang? Untuk data yang hilang, kita akan terus berkoordinasi dengan di kecamatan, BPBD, selaku yang memiliki wilayah kerja di sini. Dan untuk proses evakuasi, sejak pagi total yang sudah sementara yang bisa kita dapatkan ada 16 korban. Baik, Pak Joshua, apa tantangan yang ditemukan oleh petugas di sana selama jalannya evakuasi? Apa kendala proses evakuasi pada hari ini, Pak? Baik, ini kebanyakan adalah salah satunya akibat longsor. Yang awalnya adalah adalah gempa. Ya, akhirnya bangunan banyak yang tidak menjadi stabil akibat banyak yang retak-retak dan juga strukturnya juga tidak kuat. Seperti semalam kita mengevakuasi korban atas nama Budi, itu kita jam 3 subuh kita evakuasi dengan teknik solar extractor yang sudah kita miliki dengan rekan-rekan dan juga alat yang mumpuni, sehingga korban dapat diselamatkan. Ditanyakan apa sih kesulitannya? Yang pasti tanahnya masih labil dan bangunannya juga labil. Yeah. Sehingga kita harus ekstra hati-hati. Tim yang masuk ke lapangan, tim yang masuk ke sektor tersebut harus menggunakan APD yang sudah ditentukan. Dan alat-alat untuk mengevakuasi juga alat-alat khusus. Begitu, Pak. Baik, untuk peralatan evakuasi dan juga jumlah petugas yang diterjunkan di lapangan, apakah sudah cukup dan memadai, Pak? Atau masih ada peralatan yang masih sangat dibutuhkan? Kita maksimalkan yang alat yang ada, ditambah lagi juga dari instansi lain, dari stakeholder lain, membantu kita, khususnya di alat berat tadi, akhirnya makanya Cugenang itu daerah yang terkena longsor, jalannya sudah bisa terbuka. Apakah masih ada peralatan khusus yang
sangat dibutuhkan oleh petugas di sana untuk mengevakuasi korban dan juga material akibat gempa ini? Untuk saat ini cukup, kita maksimalkan peralatan yang ada. Baik. Apakah masih ada wilayah yang terisolasi yang belum dapat dijangkau oleh petugas SAR di sana? Hampir keseluruhan sudah bisa dijangkau. Kita juga dibantu oleh rekan-rekan lain dari TNI Polri, dari BNPB, BPBD, Dinsos, dan juga banyak stakeholder lainnya. Dari wilayah yang tadi disebutkan, apakah ada kemungkinan perluasan wilayah yang akan menjadi jangkauan oleh petugas ini untuk mencari atau menyisir untuk mencari korban gempa di sana? Itu akan kita umumkan setelah hasil asesmen nanti rekan-rekan yang di lapangan. Untuk hari ini hingga pukul berapa rencananya proses evakuasi akan dilakukan, Pak Joshua? Proses evakuasi terus dilaksanakan terus. Sampai kayak kemarin masih 24 jam on fire terus. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian dan asesmen selalu. Baik. Untuk wilayah terparah ini di mana saja, Pak Joshua? Untuk kecamatannya, Kecamatan Cugenang, itu wilayah yang cukup banyak desa yang terdampak. Begitu. Baik. Untuk nanti evakuasi atau proses pencarian yang dilakukan sejak sore hingga malam hari nanti, bagaimana dengan penerangan untuk mendukung jalannya evakuasi? Apakah sudah memadai, Pak? Kami menggunakan alat emergency lighting, itu sudah kita miliki. Jadi kita menggunakan jetset dan juga ada lampu khususnya, sehingga tempat lokasi yang kita gunakan atau yang kita lakukan pencarian, jadi penerangan visibility-nya cukup. Kalau untuk jumlah petugas yang saat ini terus berjibaku mengevakuasi korban di sana dan mencari korban di sana, apakah jumlahnya sudah cukup memadai atau masih membutuhkan sukarelawan yang mungkin ingin datang untuk membantu, Pak Joshua? Untuk membantu, tapi kalau untuk proses evakuasi khususnya di penanganan khusus seperti di bidang keruntuhan itu harus memiliki kompetensi khusus. Jadi tidak boleh sembarang orang, karena ada perhitungannya dan juga pengoperasian alat yang ini menggunakan keterampilan. Baik, untuk saat ini Pak, bagaimana kondisi di lokasi? Apakah ada gempa susulan yang dirasakan di sana? Kalau yang dirasakan tidak ada ya Mbak ya, sudah tidak ada. Tapi kalau misalnya dilansir dari BMKG, tadi total ada 122 gempa susulan, tapi tidak kami rasakan yang jelas. Baik, untuk warga di sana apakah seluruhnya sudah diungsikan ke tempat pengungsian yang disediakan, Pak Joshua? Sebagian udah. Baik Mbak, mungkin itu saja. Kami mau melaksanakan lagi kegiatan koordinasi di Posko Induk. Baik, terima kasih Pak Joshua Banjarnahor, anggota Basarnas Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, telah bergabung bersama kami di Breaking News.